Selama beberapa dekade, nama Iran selalu muncul di berita utama, bersama kata-kata seperti sanksi, konflik, dan ketegangan nuklir. Namun setiap tahun, ribuan wisatawan masih datang ke sini, memasuki kota-kota di mana masjid-masjid berwarna biru bersinar di bawah sinar matahari. Pasar-pasar kuno berdenyut dengan kehidupan, dan reruntuhan dari Kekaisaran Persia masih menjulang dari gurun. Jadi, seperti apa sebenarnya mengunjungi Iran? Iran adalah negara yang luas, dengan wilayah sekitar 1,65 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Timur Tengah. Iran terletak di salah satu posisi paling strategis di bumi. Di sebelah selatannya terdapat Selat Hormuz, jalur air sempit tempat hampir 1/5 pasokan minyak dunia melewatinya setiap hari. Yang mungkin tidak disadari banyak orang adalah keragaman lanskapnya yang luar biasa. Dalam satu negara, Iran memiliki pegunungan yang menjulang tinggi, gurun yang luas, hutan yang subur, dan garis pantai yang panjang. Di bawah gurun dan pegunungannya, tersimpan beberapa cadangan minyak dan gas terbesar di planet ini, yang mengikat negara ini secara mendalam dengan ekonomi energi global. Namun di balik berita utama, ada kisah lain. Kisah yang tidak ditulis dalam minyak, melainkan dalam ribuan tahun peradaban. Jauh sebelum politik modern, tanah ini adalah jantung Persia kuno. Jalur kafilah pernah melintasi gurun jalur sutra, menghubungkan kota-kota seperti Yazd dan Isfahan. Jalan-jalan kerajaan menghubungkan ibu kota kekaisaran seperti Persepolis, monumen yang kini dilindungi UNESCO. Dan terlepas dari berbagai tantangan yang sering dikaitkan dengan negara ini, kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Komunitas di sekitar situs-situs bersejarah masih menyambut para pelancong. Tradisi keramahan tetap hidup, dan warisan budaya menjadi sumber kebanggaan. Untuk memahami Iran, kita harus meninggalkan berita utama dan memulai perjalanan melintasi negeri ini. Sebuah tempat di mana peradaban bangkit, runtuh, dan secara diam-diam bertahan. Sebelum melanjutkan, ada satu detail penting yang perlu diklarifikasi. Nama. Selama berabad-abad, sebagian besar dunia barat menyebut tanah ini sebagai Persia, nama yang berasal dari Parsa, wilayah di selatan yang dahulu menjadi jantung Kekaisaran Persia. Namun, masyarakat yang tinggal di sini telah lama menyebut tanah air mereka Iran, nama yang berasal dari bahasa Persia kuno yang berarti tanah Arya. Pada tahun 1935, pemerintah secara resmi meminta komunitas internasional untuk menggunakan nama Iran dalam konteks resmi. Hingga kini, kedua istilah tersebut masih digunakan, namun dengan makna yang sedikit berbeda. Iran merujuk pada negara modern, sementara Persia membangkitkan bayangan peradaban kuno, budaya, dan warisan sejarahnya. Dalam narasi ini, kita akan menggunakan Iran untuk negara saat ini, dan Persia ketika menjelajahi lapisan sejarahnya yang lebih dalam. Karena untuk memahami Iran hari ini, kita harus kembali ke Persia. Jauh sebelum negara modern Iran terbentuk, wilayah ini adalah pusat salah satu peradaban paling kuat di dunia kuno. Dari ibu kota kerajaan hingga jaringan jalan raya yang luas, para penguasa Persia membangun kekaisaran yang menghubungkan berbagai budaya melalui perdagangan dan diplomasi. Namun, geografi yang sama yang membawa kemakmuran juga membuka pintu bagi invasi. Selama berabad-abad, gelombang penakluk datang silih berganti, mulai dari kampanye Alexander Agung, perluasan besar kekhalifahan Arab, hingga kebangkitan kekuatan Turki dan Mongol. Namun di balik perebutan daratan, ada kekuatan lain yang tak kalah penting, kendali atas laut. Di sepanjang pantai selatan Iran, terdapat Teluk Persia, dan di gerbang sempitnya, Selat Hormuz, sebuah titik krusial dalam jalur perdagangan global. Hingga hari ini, armada kapal tanker minyak melintasi perairan ini setiap saat, membawa hampir 1/9 pasokan energi dunia. Selama berabad-abad, menguasai perairan ini berarti lebih dari sekedar perdagangan. Itu berarti pengaruh atas salah satu koridor maritim terpenting di dunia, jalur yang menghubungkan Samudra Hindia, Timur Tengah, dan pasar Asia hingga ke seluruh dunia. Karena itu, apa yang terjadi di dalam Iran jarang hanya berdampak di dalam perbatasannya. Ketika negara ini stabil, ia membantu menjaga keseimbangan kawasan. Namun ketika ketegangan meningkat, dampaknya dapat menyebar jauh,
mempengaruhi aliansi, jalur perdagangan, hingga keputusan negara-negara tetangga. Sejarah di wilayah ini tidak pernah benar-benar tenang. Memasuki abad ke-20, ketegangan lama kembali muncul dalam bentuk baru. Setelah revolusi Iran tahun 1979, kawasan ini berada dalam kondisi rapuh. Dan pada tahun 1980, Irak melancarkan invasi besar-besaran, memicu salah satu perang terpanjang dan paling merusak di Timur Tengah modern. Perang itu berlangsung selama 8 tahun, dan ketika gencatan senjata akhirnya tercapai pada tahun 1988, ratusan ribu nyawa telah hilang, serta peta politik kawasan pun berubah selamanya. Beberapa dekade setelah Perang Iran-Irak, kawasan ini sekali lagi menghadapi resiko konflik yang lebih luas. Pada Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan udara besar-besaran terhadap target militer dan strategis di seluruh Iran, menandai salah satu konfrontasi paling langsung antara kekuatan-kekuatan ini dalam beberapa dekade. Sekali lagi, Timur Tengah mendapati dirinya berada di ambang konflik, dengan konsekuensi yang dapat meluas jauh melampaui kawasan tersebut. Namun, di seluruh Iran, kehidupan terus berjalan. Di negeri ini, sejarah tidak pernah benar-benar lenyap. Ia terukir di tanah, terjalin dalam budaya, dan diteruskan oleh orang-orang yang mengalaminya. Apakah ini negara yang hanya dibentuk oleh konflik, atau peradaban yang telah bertahan dengan tenang selama ribuan tahun? Dan yang lebih penting, seperti apa kehidupan sehari-hari di tempat yang sering disalahpahami dunia? Perhatikan peta di sini dengan seksama. Di jantung Asia Barat, Iran berdiri di titik pertemuan berbagai dunia antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan anak benua India. Selama ribuan tahun, tanah ini menjadi jembatan antar benua, tempat kafilah-kafilah melintasi jalur sutra. Pasukan bergerak melintasi pegunungan, sementara para pedagang menghubungkan kerajaan-kerajaan yang jauh. Di utara, Iran berbatasan dengan Laut Kaspia, perairan pedalaman luas yang menghubungkan negara ini dengan Kaukasus, Rusia, dan Eropa Timur. Selama berabad-abad, pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai ini menjadi penghubung penting jaringan perdagangan Persia dengan pasar-pasar utara, menjadikannya gerbang menuju ekonomi Eurasia. Di sebelah barat, Iran berbagi perbatasan panjang dengan Turki dan Irak. Wilayah ini selama berabad-abad menjadi titik pertemuan antara dunia Persia dan lingkup Mediterania, sebuah batas yang dibentuk oleh kekaisaran-kekaisaran besar dan hingga kini tetap menjadi salah satu garis politik tertua di kawasan. Di sebelah timur, Iran membentang menuju Afghanistan dan Pakistan, wilayah yang dahulu menghubungkan jantung Persia dengan jalur sutra serta pasar-pasar Asia Selatan dan Asia Tengah. Melalui koridor-koridor ini, kafilah membawa sutra, rempah-rempah, dan ide-ide melintasi benua. Namun mungkin posisi Iran yang paling strategis terletak di selatan. Garis pantainya yang panjang membentang sepanjang Teluk Persia, dekat Selat Hormuz yang sempit, salah satu jalur pelayaran terpenting di bumi, tempat sebagian besar perdagangan minyak dunia melintas setiap hari. Geografi unik ini menempatkan Iran di persimpangan jalur perdagangan kontinental, koridor energi, dan pengaruh geopolitik. Namun geografi membentuk lebih dari sekedar perdagangan dan politik. Geografi juga membentuk iklim. Dan di Iran, iklim berubah secara drastis dari satu wilayah ke wilayah lain. Iklim Iran dibentuk oleh kondisi ekstrim yang membentang dari pegunungan, gurun, hingga garis pantai. Dalam satu negara, terdapat beberapa zona iklim yang sangat berbeda. Di utara, sepanjang pantai Laut Kaspia, angin lembab menciptakan hutan lebat dan curah hujan yang stabil, menjadikan salah satu wilayah paling subur di negara yang sebagian besar kering. Namun tepat di balik penghalang pegunungan, lingkungan berubah secara drastis. Di sebagian besar dataran tinggi Iran, iklimnya menjadi keras dan kering. Curah hujan sangat sedikit, dan gurun-gurun besar seperti dataran garam di wilayah tengah menerima kurang dari 100 mm hujan per tahun. Musim panas di wilayah ini bisa sangat panas, dengan suhu yang sering melampaui 40 derajat Celcius. Sementara musim dingin di pegunungan dapat turun jauh di bawah titik beku.
Kontras antara pantai yang lembab, pegunungan bersalju, dan gurun-gurun kering telah membentuk bentang alam yang sangat beragam. Dan justru di dalam kondisi ekstrim inilah beberapa lanskap paling luar biasa di Iran terbentuk. Di ujung utara Iran, pegunungan Alborz menjulang seperti tembok alami, memisahkan negara ini dari Laut Kaspia. Salju menutupi banyak puncaknya hampir sepanjang tahun, termasuk Gunung Damavand, gunung berapi tertinggi di Asia. Menjulang lebih dari 5.600 meter di atas permukaan laut, Gunung Damavand mendominasi cakrawala Iran Utara. Pada hari-hari cerah, kerucut vulkaniknya yang hampir sempurna bahkan dapat terlihat dari Teheran yang berjarak sekitar 70 km. Namun, Gunung Damavand bukan sekedar gunung biasa. Ia adalah stratovulkanik raksasa, terbentuk selama ratusan ribu tahun melalui lapisan lava dan abu. Letusan terakhirnya terjadi sekitar 7.000 tahun yang lalu, meninggalkan jejak aktivitas panas berupa uap yang masih muncul di dekat puncaknya. Di lereng atasnya, gletser kecil menempel dan perlahan mencair, memberi makan aliran sungai yang mengalir ke lembah-lembah dalam menuju cekungan Kaspia. Karena ketinggian dan keterpencilannya, Gunung Damavand menjulang jauh di atas pegunungan di sekitarnya, menjadikannya salah satu puncak paling dominan secara visual di seluruh Timur Tengah. Namun, tepat di balik pegunungan ini, terbentang dunia yang sama sekali berbeda. Di sepanjang pantai selatan Laut Kaspia, terbentang hutan Hirkanian, ekosistem kuno yang dilindungi UNESCO dan telah ada selama jutaan tahun. Membentang hampir 850 km di Provinsi Gilan, Mazandaran, dan Golestan, hutan purba ini berasal dari 25 hingga 50 juta tahun yang lalu, jauh sebelum munculnya peradaban manusia. Saat musim dingin tiba, hutan ini berubah menjadi lanskap yang sunyi dan diselimuti kabut. Salju turun perlahan di atas kanopi pepohonan berdaun lebar, sementara kabut melayang di antara lembah dan lereng gunung, menciptakan suasana yang terasa abadi. Dan di balik keheningan itu, tersembunyi salah satu ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di kawasan ini. Hutan ini menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa liar, termasuk serigala, beruang coklat, dan bahkan macan tutul Persia yang sangat langka dan sulit ditemukan. Namun, di seluruh lanskap utara Iran, alam telah membentuk bukan hanya hutan dan pegunungan, tetapi juga cara hidup manusia. Salah satu contoh paling mencolok dapat ditemukan di Khandofan. Sekilas menara-menara batu aneh di desa ini menimbulkan pertanyaan sederhana. Apakah orang benar-benar tinggal di dalam gunung berapi? Kenyataannya, kisah Khandofan jauh lebih menarik. Desa ini terletak di lereng pegunungan Sahan kuno, wilayah yang dahulu mengalami letusan besar, menyebarkan lapisan abu vulkanik tebal ke seluruh lanskap. Seiring waktu, angin dan hujan perlahan mengikis endapan tersebut, membentuk pilar-pilar tinggi berbentuk kerucut dari batu vulkanik lunak. Alih-alih tinggal di dalam gunung berapi, penduduk Khandofan justru mengukir rumah mereka langsung ke dalam menara-menara batu alami ini. Jendela, pintu, hingga tangga, semuanya dilubangi dari batu itu sendiri, menciptakan hunian gua bertingkat yang tersembunyi di dalam kerucut-kerucut batu. Dan rumah-rumah yang tidak biasa ini bukan hanya unik, tetapi juga sangat fungsional. Dinding vulkanik yang tebal berfungsi sebagai insulasi alami, menjaga interior tetap sejuk selama musim panas yang terik dan tetap hangat saat musim dingin pegunungan yang keras. Di lereng berkabut Iran Utara, manusia tidak mencoba mengubah alam, melainkan belajar hidup berdampingan dengannya. Contoh lain yang tak kalah luar biasa adalah desa Masuleh. Terletak tinggi di lereng pegunungan, rumah-rumah di desa ini dibangun begitu rapat hingga atap satu rumah menjadi jalan bagi rumah lainnya. Kehidupan di Masuleh berjalan dengan ritme yang lebih lambat, dibentuk oleh lanskap pegunungan dan ikatan komunitas yang telah terjalin selama beberapa generasi. Sebagian besar penduduknya berasal dari budaya Talish, memadukan tradisi pegunungan dengan warisan Persia. Banyak keluarga mencari nafkah melalui kerajinan tangan, toko-toko kecil, serta menyambut para pelancong yang mendaki teras-teras curam desa. Seperti di sebagian besar wilayah Iran, Haramaniyati adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan.
Para pelancong sering diperlakukan bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai tamu kehormatan. Namun, kehangatan ini lebih dari sekedar kebaikan biasa. Ia berakar pada tradisi budaya yang jauh lebih dalam. Sebuah kebiasaan sosial berusia berabad-abad yang dikenal sebagai ta'aruf. Ta'aruf adalah ritual kesopanan yang halus dan terkadang membingungkan bagi mereka yang baru pertama kali mengalaminya. Seorang pemilik toko mungkin akan menolak pembayaran Anda pada awalnya. Seorang tuan rumah mungkin bersikeras agar Anda mengambil bagian terakhir dari hidangan. Bahkan, seseorang bisa saja menolak hadiah yang Anda berikan dengan penuh sopan. Namun, di Iran, respons pertama ini jarang menjadi jawaban akhir. Kemurahan hati biasanya ditawarkan berulang kali, sementara kerendahan hati ditunjukkan dengan menolak terlebih dahulu, sebelum akhirnya menerima. Luangkan waktu di Iran, dan Anda akan mulai melihat lapisan budaya yang lebih dalam. Masyarakat Iran sangat menjunjung tinggi ikatan keluarga yang erat. Namun di saat yang sama, banyak individu juga memiliki rasa identitas pribadi yang kuat. Perpaduan ini menciptakan karakter budaya yang unik, berbeda dari sebagian besar dunia Arab di sekitarnya. Dan dalam beberapa hal justru lebih dekat dengan ritme sosial Asia Selatan. Kehalusan budaya seperti yang terlihat dalam ta'aruf juga mempengaruhi cara orang Iran bercerita. Dan mungkin salah satu ekspresi paling indah dari tradisi bercerita itu dapat ditemukan dalam sinema Iran. Melalui cerita-cerita sederhana namun syarat makna, film-film Iran menawarkan jendela langka ke dalam kehidupan masyarakatnya, mengungkapkan mimpi, perjuangan, dan kemanusiaan yang seringkali disalahpahami oleh dunia luar. Hal lain yang mungkin tidak banyak diketahui adalah bahwa Iran, dalam banyak hal, merupakan masyarakat yang sangat muda. Saat ini usia rata-rata penduduknya sekitar 34 tahun, yang berarti hampir setengah dari populasinya berusia di bawah 35 tahun. Profil demografis ini merupakan hasil dari ledakan populasi pasca revolusi 1979, ketika jutaan anak lahir dalam rentang waktu yang relatif singkat. Akibatnya, Iran modern dibentuk oleh generasi yang tumbuh setelah revolusi. Generasi yang kini memenuhi universitas, tempat kerja, dan kota-kota di seluruh negeri. Namun, di tengah energi muda ini, Iran tetap terikat kuat pada tradisi yang telah bertahan selama ribuan tahun. Salah satu tradisi terpenting hadir setiap musim semi, ketika keluarga-keluarga di seluruh negeri bersiap merayakan Tahun Baru Persia, yang dikenal sebagai Nowruz. Perayaan ini telah berlangsung selama lebih dari 3.000 tahun, jauh sebelum lahirnya negara Iran modern, dan hingga kini masih menyatukan jutaan orang di seluruh kawasan. Tradisi seni Iran juga melampaui perayaan, dan salah satu yang paling terkenal adalah karpet Persia. Selama berabad-abad, para perajin Iran telah menenun karpet yang dikagumi di seluruh dunia, karena pola yang rumit, warna yang kaya, dan keahlian yang luar biasa. Setiap karpet biasanya dibuat sepenuhnya dengan tangan, proses yang dapat memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Bahan-bahannya pun dipilih dengan sangat teliti, wol halus, sutra, serta pewarna alami yang berasal dari tumbuhan, akar, dan mineral. Hingga hari ini, karpet Persia tetap menjadi salah satu ekspor budaya Iran yang paling dikenal di dunia. Namun, di balik keindahannya, karpet-karpet ini seringkali menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Mereka menceritakan kisah. Pola-pola ini dapat menggambarkan taman, sungai, hewan, atau elemen simbolis dari budaya Persia, menjadikan setiap karpet sebagai cerminan kecil dari lanskap alam dan tradisi Iran. Perhatikan dengan seksama pola karpet Persia, dan Anda akan menemukan gema lanskap alam Iran, dari taman dan pegunungan, hingga tempat-tempat seperti Pulau Hormuz. Muncul dari perairan biru kehijauan Teluk Persia, Pulau Hormuz merupakan salah satu lanskap paling unik di Iran. Sering dijuluki sebagai Pulau Pelangi, wilayah ini dipenuhi lapisan mineral merah, kuning, orange, dan ungu, yang mewarnai perhukilan serta garis pantainya. Berbeda dengan banyak pulau lain yang terbentuk dari karang atau pasir, Hormuz terbentuk dari kubah garam kuno dan batuan kaya mineral yang terdorong dari dalam bumi. Selama jutaan tahun, angin dan laut mengukir lanskap ini menjadi tebing, lembah, dan gua yang dramatis, menciptakan pemandangan yang terasa hampir seperti dunia lain.
Beberapa lokasi paling mencolok di pulau ini termasuk pantai merahnya yang ikonik, di mana tanah kaya zat besi mewarnai pasir menjadi merah tua, serta gua-gua garam berkelok yang berkilauan di bawah cahaya. Bagi para pelancong dan fotografer, Hormuz terasa bukan sekadar pulau, melainkan sebuah palet warna alami. Menggema warna-warna tersebut, gugusan pondok ramah lingkungan dengan kubah cerah berdiri di sepanjang garis pantai, tersebar di lanskap gurun, seolah menjadi bagian dari palet warna pulau itu sendiri. Namun, Teluk Persia menyimpan lebih dari sekedar pulau-pulau berwarna. Tidak jauh dari sana, di Pulau Kehm, erosi telah membentuk lembah-lembah yang begitu unik hingga sering dibandingkan dengan permukaan Mars. Menurut legenda, formasi aneh ini tercipta akibat jatuhnya bintang ke bumi. Namun secara ilmiah, lanskap tersebut merupakan hasil dari jutaan tahun erosi, yang memahat batuan menjadi salah satu pemandangan paling menakjubkan di Timur Tengah. Berdiri di sini, mudah untuk memahami mengapa sebagian pengunjung merasa seolah tidak lagi berada di bumi. Sebelumnya dalam perjalanan ini, kita telah menjelajahi dunia Persia kuno, sebuah peradaban yang pernah membentang luas dan meninggalkan jejaknya bahkan hingga ke perairan Teluk Persia. Namun, Iran bukan hanya kisah masa lalu. Kini kita kembali melihat Iran bukan sebagai negeri kekaisaran, melainkan sebagai peradaban modern yang masih terus menulis kisahnya hingga hari ini. Perjalanan ini membawa kita ke Teheran, ibu kota sekaligus kota terbesar Iran. Sebuah metropolis luas yang terletak di kaki pegunungan Alborz, tempat kehidupan modern berkembang di tengah latar belakang peradaban berusia ribuan tahun. Di sini, Cakrawala Kota menceritakan kisah dua era yang berbeda. Satu mengarah ke masa depan, dan yang lainnya berakar kuat pada masa lalu. Menjulang tinggi di atas kota adalah Menara Milad, salah satu bangunan tertinggi di Timur Tengah. Dengan ketinggian mencapai 435 meter, menara ini mendominasi Cakrawala Teheran dan dapat terlihat dari hampir setiap sudut kota. Selesai dibangun pada tahun 2007 setelah lebih dari satu dekade konstruksi, menara ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat telekomunikasi, tetapi juga sebagai pusat budaya dan komersial. Di dalamnya terdapat dek observasi, galeri, hingga restoran berputar yang menawarkan pemandangan seluruh kota. Hari ini, Menara Milad berdiri sebagai simbol Iran modern, sebuah pengingat bahwa di samping warisan kunonya, negara ini terus berkembang, beradaptasi, dan menatap masa depan. Namun jauh sebelum Menara Milad membentuk Cakrawala Kota, sebuah monumen lain telah lebih dahulu menjadi simbol Teheran. Di jantung lapangan Azadi, berdiri Menara Azadi, monumen putih anggun yang menjulang setinggi 45 meter. Dibangun pada tahun 1971 dan dilapisi marmer potong, menara ini memadukan unsur arsitektur Persia kuno dengan desain modern. Desainnya terinspirasi dari Kekaisaran Achaemenid dan Sassanid, menciptakan perpaduan yang mencerminkan sejarah panjang Iran. Selama beberapa dekade, menara ini telah menyambut para pelancong yang memasuki kota. Dan hingga kini, tetap menjadi salah satu landmark paling ikonik di Iran. Dari Teheran, perjalanan kita berlanjut, menuju selatan. Di sana, lanskap berubah, bukan lagi ditandai oleh menara modern, melainkan oleh warisan arsitektur gurun yang telah bertahan selama berabad-abad. Disinilah kota Kashan berdiri, sebuah kota oasis kuno di tepi gurun luas Iran. Selama beberapa generasi, Kashan dikenal karena rumah-rumah berhalaman elegan, ukiran ubin yang rumit, serta menara angin tradisional yang dirancang untuk mendinginkan bangunan jauh sebelum era listrik. Berjalan melalui lorong-lorong sempitnya, terasa seperti memasuki sebuah museum hidup. Di Kashan, masa lalu dan masa kini Iran bertemu dalam harmoni yang tenang, mengungkapkan lapisan lain dari peradaban yang telah belajar berkembang, bahkan di jantung gurun. Sebelum perjalanan kita berlanjut menuju Isfahan, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk memahami salah satu pengaruh paling penting dalam masyarakat Iran, Islam. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat arsitektur Iran dari sudut pandang yang berbeda. Arsitektur di Iran tidak hanya dibangun untuk fungsi, tetapi juga untuk mencerminkan harmoni, pengabdian, dan pandangan tentang alam semesta yang dibentuk oleh iman. Saat ini, sebagian besar masyarakat Iran menganut Islam Syiah,
sebuah cabang Islam yang tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan, tetapi juga adat istiadat sosial, hukum, dan perilaku sehari-hari. Di banyak kota di seluruh negeri, iman hadir dalam ritme kehidupan sehari-hari. Seruan azan bergema dari masjid, sementara keluarga berkumpul untuk merayakan hari-hari besar keagamaan. Salah satu ekspresi paling terlihat dari tradisi ini adalah cara berpakaian. Banyak wanita mengenakan jilbab, menutupi rambut sebagai bentuk kesopanan dan identitas keagamaan. Sejak Revolusi Islam tahun 1979, hukum di Iran mewajibkan wanita untuk mengenakan jilbab di ruang publik. Sepanjang tahun, tradisi keagamaan juga membentuk kalender sosial. Selama bulan suci Ramadan, banyak orang Iran menjalankan puasa, dari matahari terbit hingga terbenam. Dan ketika malam tiba, keluarga serta tetangga berkumpul, berbagi makanan, dan berbincang setelah seharian menahan diri. Bagi para pengunjung, memahami beberapa kebiasaan sederhana dapat membuat pengalaman menjadi jauh lebih nyaman. Pada siang hari, terutama selama Ramadan, dianggap sopan untuk tidak makan atau minum secara terbuka di tempat umum yang ramai. Pakaian yang sopan umumnya sangat dihargai. Interaksi antara pria dan wanita pun cenderung lebih formal, sehingga bijak untuk menunggu apakah jabat tangan terlebih dahulu ditawarkan. Selain itu, alkohol dilarang menurut hukum di Iran. Namun, di balik berbagai kebiasaan ini, banyak wisatawan menemukan sesuatu yang justru sangat mengesankan. Masyarakat Iran dikenal luas karena keramahan mereka. Bagi siapapun yang datang dengan rasa hormat dan keingintahuan, sambutan yang diberikan seringkali tulus dan sepenuh hati. Mungkin tidak ada tempat di mana semangat ini terasa lebih kuat selain di kota bersejarah Isfahan. Sebuah kota yang telah lama dianggap sebagai salah satu jantung budaya dunia Persia. Di pusatnya berdiri lapangan Naqsh-e-Jahan, sebuah alun-alun kerajaan yang megah, dibangun pada awal abad ke-17 di bawah kekuasaan dinasti Safavid oleh Shah Abbas I. Membentang hampir 560 meter panjangnya dan sekitar 160 meter lebarnya, lapangan ini menjadi pusat monumental ibu kota Safavid pada masanya. Di ujung selatan berdiri Masjid Imam, yang dahulunya dikenal sebagai Masjid Shah. Kubahnya yang besar berwarna pirus mendominasi cakrawala alun-alun. Dinding dan lengkungannya dihiasi dengan pola-pola biru tua, pirus, dan emas, membentuk desain geometris rumit dan kaligrafi mengalir yang berkilauan di bawah sinar gurun. Bahkan pintu masuknya dirancang dengan presisi menghadap ke arah Mekah, sebuah detail arsitektur halus yang menunjukkan kecanggihan desain era Safavid. Di sisi timur alun-alun berdiri Masjid Sheikh Lotfullah, sebuah bangunan elegan yang berbeda dari kebanyakan masjid pada masanya. Lebih kecil, lebih intim, masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah pribadi bagi keluarga kerajaan Safavid. Saat cahaya matahari bergerak melintasi kubahnya, pola-pola yang menghiasinya tampak seolah hidup, menampilkan salah satu mahakarya seni dekoratif Persia yang paling memukau. Di sisi barat, menjulang Istana Ali Kappu, sebuah istana seremonial tempat para penguasa Safavid dahulu menyaksikan peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alun-alun di bawahnya. Dari balkon kayunya yang tinggi, para raja pernah menyaksikan pertandingan polo dan upacara kerajaan. Sementara di bagian dalam, ceruk-ceruk akustik yang diukir dengan cermat dirancang untuk memperkuat suara musik, mengalun ke seluruh aula. Meninggalkan Isfahan, lanskap perlahan berubah, seiring jalan membawa kita semakin dalam ke dataran tinggi gurun Iran Tengah. Disinilah berdiri kota bersejarah Yazd, terkenal dengan menara penangkap anginnya yang menjulang di atas dinding-dinding berwarna tanah yang terbakar matahari. Sebuah solusi arsitektur yang cerdas, hasil dari berabad-abad kehidupan di lingkungan gurun yang keras. Tidak jauh dari Yazd, kota Ardakan menyimpan bab lain dari kisah ini. Masjid Jameh di Ardakan, yang dibangun pada awal abad ke-16, mencerminkan tradisi abadi arsitektur Islam. Struktur bata sederhananya berdiri tenang, menyatu dengan lanskap gurun di sekitarnya. Bersama-sama, tempat-tempat ini mengungkapkan sebuah peradaban yang dibentuk bukan hanya oleh iman, tetapi juga oleh adaptasi, kreativitas, dan pertemuan budaya lintas abad. Saat perjalanan berlanjut ke selatan, melintasi dataran tinggi Iran, lanskap gurun perlahan memberi jalan pada sebuah kota yang telah lama dikenal karena puisi, taman, dan jiwa artistiknya. Inilah Shiraz, sebuah kota yang sering dikenang sebagai jantung budaya Persia.
Shiraz juga terkenal karena arsitekturnya. Salah satu landmark paling mencolok adalah Masjid Nasir Al-Mulk yang sering dijuluki Masjid Merah Muda. Dibangun pada akhir abad ke-19, masjid ini dikenal karena ubin merah mudanya yang halus serta pola Persia yang rumit. Namun, momen paling menakjubkan terjadi sesaat setelah matahari terbit. Di pagi hari, sinar matahari menembus jendela kaca patri, menciptakan pola cahaya berwarna yang bergerak perlahan di lantai dan dinding ruang sholat, mengubah ruangan menjadi perpaduan tenang antara cahaya dan geometri. Keindahan interior lainnya dapat ditemukan di Masjid Bakil. Ruang sholatnya ditopang oleh deretan pilar batu yang elegan, sebanyak 48 pilar, masing-masing diukir dari satu blok marmer. Setiap pilar memiliki alur spiral halus, menangkap cahaya lembut yang menyaring dari lengkung di atasnya. Saat pengunjung berjalan perlahan di antara pilar-pilar tersebut, pola yang berulang menciptakan ritme simetri yang seolah membentang tanpa akhir. Dalam keheningan aula, arsitektur itu sendiri mengundang refleksi, di mana cahaya, batu, dan ruang bersatu dalam suasana yang menenangkan. Selain masjid-masjidnya, Shiraz juga dikenal dengan taman-taman Persia. Di tempat-tempat ini, air yang mengalir, jalan setapak yang teduh, dan pepohonan yang tertata rapi mencerminkan visi kuno tentang harmoni antara alam dan rancangan manusia. Sekitar 60 km di timur Laut Shiraz, lanskap kering Provinsi Fars mulai menyingkap salah satu situs arkeologi paling luar biasa di dunia kuno. Dari dataran ini, muncul reruntuhan monumental Persepolis. Dahulu Persepolis merupakan ibu kota seremonial Kekaisaran Persia, didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi di masa dinasti Achaemenid. Dari sinilah para raja Persia memerintah sebuah kekaisaran yang membentang luas, dari Mesir, melintasi Timur Tengah, hingga ke lembah Indus. Salah satu fitur paling mencolok dari situs ini adalah teras batu raksasa yang ditingkatkan di atas lanskap sekitarnya. Di atas platform tersebut, dahulu berdiri istana-istana megah dan aula audiensi. Pilar-pilar yang masih tersisa hingga kini memberi gambaran akan skala aula Apadana, tempat para utusan dari penjuru kekaisaran berkumpul untuk mempersembahkan upeti kepada raja. Sepanjang tangga monumental, relief batu yang rumit masih terukir dengan jelas. Ukiran-ukiran ini menggambarkan delegasi dari negeri-negeri jauh, masing-masing membawa persembahan berupa tekstil, hewan, dan barang berharga. Sebuah gambaran hidup tentang keragaman budaya dalam Kekaisaran Persia. Hari ini, di bawah langit luas Iran Selatan, Persepolis berdiri bukan sekedar sebagai reruntuhan, tetapi sebagai pengingat akan kejayaan peradaban besar yang pernah berdiri di tempat ini. Namun, untuk memahami Iran modern, kita juga harus melihat lebih dalam, ke bawah permukaannya. Iran merupakan salah satu wilayah terkaya sumber daya alam di dunia. Dari cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar, hingga lembah-lembah subur dan kekayaan mineral, alam telah memainkan peran yang tenang namun sangat menentukan dalam membentuk sejarah dan posisi negara ini di dunia. Sebagian besar kekayaan energi ini terkonsentrasi di sepanjang Teluk Persia dan kawasan pegunungan Zagros, wilayah yang telah memasok energi ke pasar global selama beberapa dekade. Minyak pertama kali ditemukan di Iran pada awal abad ke-20, mengubah negara ini menjadi salah satu produsen energi paling strategis di Timur Tengah. Sejak saat itu, jaringan sumur, pipa, dan terminal ekspor berkembang luas, menghubungkan sumber daya tersebut ke pasar global. Namun, kekayaan alam Iran tidak hanya terbatas pada energi. Lembah-lembah subur yang dialiri sungai musiman memungkinkan pertanian berkembang, bahkan di tengah lanskap yang kering. Selain itu, Iran juga memiliki cadangan tembaga, biji besi, dan berbagai mineral lainnya, menambah dimensi lain pada kekayaan alamnya. Bersama-sama, sumber daya ini telah membentuk bukan hanya ekonomi Iran, tetapi juga pentingnya secara geopolitik, menarik perhatian kekuatan global, dan menjadikan negara ini pemain kunci dalam keseimbangan energi serta pengaruh di kawasan. Namun, kekayaan alam tidak selalu menjamin kemakmuran ekonomi. Meskipun memiliki salah satu cadangan minyak dan gas terbesar di dunia, ekonomi Iran telah menghadapi berbagai tantangan kompleks selama beberapa dekade. Sanksi internasional seringkali membatasi perdagangan, investasi asing, serta akses ke sistem keuangan global. Di saat yang sama,
Ketergantungan besar pada pendapatan minyak membuat negara ini sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi dunia. Akibatnya, meskipun tanah di bawah Iran menyimpan kekayaan energi yang luar biasa, mengubahnya menjadi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan terbukti jauh lebih rumit. Dan karena itu, Iran tetap menjadi sebuah paradoks, negara yang kaya sumber daya alam, namun menghadapi realitas ekonomi yang tidak sederhana. Selama berabad-abad, perdagangan, kerajinan tangan, dan perniagaan juga telah menjadi bagian penting dari perekonomian negara ini. Pasar-pasar tradisional, yang beberapa di antaranya telah beroperasi selama ratusan tahun, masih menjadi pusat kehidupan sehari-hari yang dinamis. Di tempat-tempat ini, karpet, rempah-rempah, tekstil, dan berbagai barang buatan tangan menghubungkan budaya kuno Iran dengan pasar modern. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata juga menjadi bagian yang semakin penting dari ekonomi. Dengan sejarah yang kaya, lanskap yang dramatis, serta arsitektur yang terjaga dengan baik, Iran terus menarik wisatawan yang ingin melihat lebih dekat negara yang sering disalahpahami. Sebelum meningkatnya ketegangan geopolitik, lebih dari 7 juta wisatawan internasional mengunjungi Iran setiap tahun, menghasilkan pendapatan sekitar 7 miliar dolar. Hotel, pemandu wisata, layanan transportasi, serta pengrajin lokal, semuanya merasakan dampak dari meningkatnya jumlah pengunjung ini. Bagi banyak pelancong, Iran juga dikenal sebagai destinasi yang relatif terjangkau. Hotel yang nyaman seringkali dapat ditemukan dengan harga antara 20 hingga 60 dolar per malam. Sementara itu, makanan dan transportasi lokal umumnya lebih murah dibandingkan banyak destinasi wisata lainnya. Kombinasi antara sejarah yang mendalam, budaya yang kaya, dan biaya perjalanan yang relatif rendah menjadikan Iran tujuan menarik, terutama bagi para pelancong yang mencari pengalaman berbeda, khususnya pada masa-masa stabilitas kawasan. Namun, angka dan sumber daya saja tidak cukup untuk menjelaskan sebuah negara seperti Iran. Karena di balik ekonomi dan politiknya, dan di luar berita utama yang sering membentuk persepsi dunia luar, terdapat sesuatu yang jauh lebih dalam. Iran adalah negeri yang dibentuk oleh budaya, masyarakat, dan sejarah panjang yang telah bangkit dan bertahan selama ribuan tahun. Dari tradisi yang dipengaruhi oleh Islam hingga warisan peradaban Persia, dari gurun yang luas hingga pegunungan tinggi dan kota-kota kuno yang menakjubkan, Iran tetap menjadi tempat yang benar-benar unik di dunia. Bahkan di tengah perubahan dan ketidakpastian, budaya dan masyarakatnya terus meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang berusaha memahaminya. Dan seperti banyak tempat dengan sejarah panjang dan kompleks, selalu ada harapan yang tenang, bahwa masa depan dapat membawa stabilitas serta hubungan yang lebih erat dengan dunia yang lebih luas. Jika Anda menikmati perjalanan ini melalui Iran, pertimbangkan untuk mendukung saluran ini. Dengan menyukai dan berlangganan, Anda dapat membantu menghadirkan lebih banyak kisah, di mana geografi, sejarah, dan budaya berpadu untuk mengungkap cerita yang lebih dalam tentang dunia kita. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.